Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, dan kali ini saya akan bicara tentang tawakal kepada Allah. Imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang kesehariannya hanya duduk-duduk saja di rumah atau di masjid. Lalu orang ini mengatakan bahwa ia akan tetap seperti itu hingga rezekinya datang menghampirinya. Atas pertanyaan orang tersebut, Imam Ahmad berkata, orang ini benar-benar bodoh, katanya. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, seandainya kalian benar-benar bertakwa kepada Allah, tentulah kalian diberi rizki sebagaimana burung yang telah diberi rizki olehnya. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Banyak orang yang salah kaprah dalam memahami konsep tawakal. Mereka mengira tawakal itu hanya pasrah dan menjandarkan hati sepenuhnya kepada Allah tanpa usaha. Tawakal seperti ini disebut oleh Imam Ahmad seperti tindakan yang amat bodoh. Burung yang nalarnya sangat cekak itu saja senantiasa setiap pagi mengepakkan sayapnya, melanglang buana untuk mengais rizki. Ia baru pulang ke sarangnya di sore hari. Burung-burung yang keluar setiap pagi dan baru pulang sore hari, kadang-kadang pulang dengan perutnya yang terisi penuh. Kadang-kadang ia pulang dengan membawa sisa-sisa rezeki untuk keluarganya. Bisa jadi burung-burung yang telah bekerja keras itu pulang dalam keadaan perut masih belum penuh dan tidak bisa membawa pulang sesuatu untuk anak dan istrinya. Orang-orang yang rizki, orang-orang yang cerdas akan menggunakan potensi jasmani dan rohaninya, akal, pikiran, dan hatinya untuk mencari rizki Allah. Mereka yakin bahwa Allah telah memberi kehidupan dan Dia pula yang menyiapkan sarana dan prasarananya. Allah tidak sekedar menciptakan berbagai makhluk, tapi juga menjamin penghidupan makhluk ciptaannya. Tak usah diragukan lagi bahwa Allah adalah penjamin rizki atas semua makhluknya. Di antara makhluk itu ada yang kuat, tapi tidak sedikit yang lemah. Ada yang mudah mengalahkan, tapi tidak sedikit yang selalu menjadi mangsa. Yang kuat maupun yang lemah, yang hebat maupun yang kalah, masing-masing telah mendapatkan jatah rezekinya. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha." Dan tidak satu binatang melata pun di muka bumi, melainkan Allah telah memberi rizkinya. Cacing adalah satu contoh binatang yang lemah. Cacing
nyaris tidak mempunyai sarana yang banyak, sarana yang layak untuk mencari makan, bahkan untuk sekedar hidup. Perhatikanlah, sebagaimana makhluk hidup lainnya, cacing mempunyai perut yang kalau tidak diisi pasti akan kelaparan, bahkan bisa mati karenanya. Tapi perhatikan dengan seksama, cacing itu tidak mempunyai tangan, cacing itu tidak berkaki, tidak punya tanduk, bahkan dia tidak punya mata dan telinga. Allah Maha Besar dan Maha Pemberi rezeki kepada seluruh makhluknya. Cacing yang sangat lemah itu sampai sekarang masih tetap eksis. Keberadaannya tidak pernah punah. Ada di mana-mana. Hidup dan berkembang. Contoh lagi. Perhatikanlah anak cicak. Sejak masih berupa telur, bakal cicak itu disembunyikan oleh induknya di tempat yang sangat tersembunyi dan tidak pernah ditengok sama sekali oleh induknya hingga telur itu pecah. Ketika telur itu pecah, sang induk tidak memberi tinggalan apa-apa, bahkan makanan untuk sehari pun tidak. Coba tadaburi lagi. Makanan cicak itu adalah sesuatu yang terbang, sebangsa nyamuk misalnya. Bayangkan cicak yang tidak punya sayap harus menangkap nyamuk yang bisa terbang sebagai makanannya. Subhanallah. Makhluk yang bernama cicak itu hingga kini masih ada, tidak punah, hidup dan selalu berkembang. Apa yang bisa diambil pelajaran dari makhluk-makhluk yang secara kasat mata terlihat sangat lemah tersebut? Semua makhluk yang melata di bumi masing-masing mendapatkan jatah rezekinya. Terhadap hal tersebut, jangan pernah ragu sedikit pun. Meskipun demikian, untuk menyongsong rezeki tersebut, para makhluk ini harus menggerakkan potensi dan sumber dayanya sendiri. Rezeki itu diusahakan, bukan sekedar ditunggu. Usaha untuk mendapatkan rezeki adalah sunnatullah. Semua makhluk yang melata di bumi melakukan hal yang sama. Demikian juga manusia. Para nabi, para sahabat, dan orang-orang yang soleh, mereka juga berikhtiar untuk mendapatkannya. Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-10. Wa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apabila ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Inilah sunnatullah, mengajarkan kepada kita
tawakal yang benar, yakin penuh terhadap ketentuan Allah bahwa rizki kita tidak pernah disangsikan, ditangguhkan oleh Allah. Tetapi untuk itu kita harus berusaha menggunakan segenap potensi yang kita miliki untuk mendapatkannya. Jangan salahkan konsep tawakal dengan pasrah bongkokan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.